bahwa senantiasa kasih Tuhan melimpah di tengah kehidupan kita semuanya. Di tengah masa yang sulit, di mana sakit, penyakit yang masih merajalela sampai hari ini, kita bersyukur Tuhan memelihara kita, tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna, baik bagi kita maupun keluarga kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan masih mengasihi kita semuanya. Karena segala apa yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah kehendak Tuhan saja yang jadi. Dan terlebih kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa setiap langkah kaki kita sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Sebagaimana firman Tuhan, ketika kita percaya akan karya Tuhan, di mana Dia telah memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk kita semuanya, kita diberikan kekuatan dan kita bisa merasakan betapa Tuhan itu hebat di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu ayat di dalam Efesus pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita melihat, memperhatikan bagaimana keadaan yang terjadi saat ini sungguh membuat kita merasa takut, cemas, khawatir. Bagaimana seluruh dunia berusaha sedemikian rupa menghentikan sakit ini, dan sampai saat ini belum berhasil sepenuhnya. Masing-masing negara mereka bergumul dengan hal yang sama, khususnya juga di negara kita ini. Dan kita melihat bahwa dunia tidak bisa memberikan kekuatan apa-apa kepada kita. Teknologi tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Obat-obatan juga tidak mampu membuat kita terbebas dari sakit penyakit ini. Pengetahuan manusia sungguh sangat terbatas. Oleh karena itu, mari pada saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Itu menunjukkan bahwa ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Dia yang telah menebus hidup kita, dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan merasakan betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Artinya kuasa Tuhan itu jauh melampaui dunia ini, jauh melampaui persoalan yang ada. Bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini, dan kita adalah milik ketebusan Tuhan. Kita melihat bahwa dalam perkataan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, memberikan dorongan, memberikan motivasi bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kata percaya mengandung pengertian bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengerti, mengenal betul siapa Tuhan kita, kita tahu betul apa yang akan dilakukan dalam hidup kita, itu akan memberikan keberanian kepada kita untuk melangkah di dalam dunia yang penuh tantangan dan cobaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, dimanapun engkau berada saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam hidupmu. Mari kita melangkah dengan iman kita, bahwa ketika kita percaya, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan akan kita rasakan dengan sempurna. Kekuatannya akan kita rasakan membela hidup kita. Sekalipun mungkin kita juga merasakan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang lain, tetapi biarlah iman kita, percaya kita
itu tetap tumbuh dalam hidup kita. Di tengah kesulitan ini, Tuhan hanya mendorong kepada kita untuk kita tetap percaya kepadanya. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Kata percaya di sini menunjukkan hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan, menunjukkan bahwa kita itu memang benar mengenal Dia. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diingatkan kembali bahwa kita sudah ditebus. Seluruh sakit penyakit kita sudah dipikulnya di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari saat ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berjalan dengan Tuhan akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Berjalan bersama dengan Tuhan akan memberikan sesuatu yang positif di dalam hidup kita. Percaya saja, seringkali kita nyanyikan lagu itu. Percaya saja. Di dalam rasa percaya tadi ada kekuatan yang besar. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Di dalam percaya kepada Tuhan, sakit disembuhkan. Dalam percaya kepada Tuhan, sesuatu yang sulit itu dimudahkan oleh Tuhan. Dalam percaya kepada Tuhan, apa yang mungkin menjadi pergumulan kita saat ini, Tuhan akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, mari kita benar-benar membawa hidup kita. Kita benar-benar membangun rasa percaya kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam lagi, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dekat, Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Sekali-sekali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berkata, aku mengenal akan domba-dombaku, dan aku memberikan nyawaku kepada mereka. Jika nyawa saja Dia berikan, apalagi hanya untuk melindungi dan menolong kita. Jika Dia berkata Dia berikan nyawanya, itu menunjukkan bahwa Dia punya komitmen untuk memproteksi hidup kita, untuk melindungi kita, untuk melindungi keluarga kita, untuk melindungi setiap usaha dan pekerjaan kita. Sekalipun saat-saat ini kita merasakan situasi kondisi yang sulit, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya berkat Tuhan itu akan mengalir dengan segala cara yang Tuhan sendiri mengaturnya sedemikian rupa, bahkan kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mari jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan panik, tetapi mari kita lipat tangan kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan rasakan bahwa dalam penyerahan, dalam percaya kepada Tuhan, berkat-Nya akan mengalir memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bersaat teduh dengan hamba-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Jauhkan Tuhan dari sakit penyakit yang saat-saat ini sedang merajalela. Biarlah Tuhan Engkau singkirkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Demikian juga setiap usaha pekerjaan mata pencarian dari anak-anak-Mu. Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan memberkatinya, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, mampu untuk tetap bertahan, untuk tetap melangkah bersama dengan Engkau melewati badai sakit penyakit ini. Dan kami boleh merasakan bahwa pengorbanan-Mu Tuhan yang terjadi di atas kayu salib itu sudah memulihkan kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang sudah ditebus dengan harga yang mahal.
Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan milik kepunyaanmu mengalami celaka, mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau akan membawa kami Tuhan melihat keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Sekali lagi berkati seluruh anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang saat ini bersaat teduh bersama-sama dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, berikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Yesus, Kau tebus kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk